kasih. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia anggota-anggota Sidang Majlis Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan ahli dalam perkara nomor 38 PU 1921 mengenai uji material atas pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers yang menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia anggota-anggota Majlis Sidang Mahkamah Konstitusi, izinkan saya sebelum menyampaikan beberapa catatan substantif permohonan ini, terlebih dahulu mengulangi hal yang sudah sangat dipahami oleh para Yang Mulia mengenai kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Bersama-sama dengan berbagai ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat dan berbagai tindakan konkret lainnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan salah satu langkah-langkah terdepan mengisi berbagai cita-cita gagasan reformasi sebagai suatu koreksi atas tatanan pers masa Orde Baru. Secara konseptual, menurut hemat saya, paling kurang ada 4 hal yang melandasi reformasi, yaitu pemulihan demokrasi, pemulihan negara hukum, pemulihan hak asasi manusia, dan pemulihan konstitusionalisme. 4 hal tersebut merupakan asas-asas Undang-Undang Dasar 1945 yang semestinya dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu pula dicatat, sesuai dengan perkembangan, keempat azas atau ajaran yang disebutkan di atas mengandung pula ajaran-ajaran sosial dalam penyelenggaraan negara, yaitu terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi tidak lagi semata-mata dalam makna demokrasi politik, tapi juga demokrasi sosial. Negara hukum tidak lagi terbatas pada paham negara hukum formal, tetapi juga negara hukum berarti material atau negara hukum sosial. Hak asasi manusia tidak lagi terbatas pada hak-hak sivil, hak-hak individu dan politik, tapi juga mencakup hak asasi sosial. Konstitusionalisme sebagai penjaga gawang kekuasaan, baik ruang lingkup kekuasaan maupun pembatasan masa jabatan untuk mencegah yang disebut Montesquieu power greedy, atau yang lebih oleh Lord Acton dengan ungkapan Lord Acton dikatakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, dan akan menuju arbitrary power. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia anggota-anggota Sidang Majlis Mahkamah Konstitusi, di sini terletak keunikan pers, karena keempat asas-asas atau ajaran tersebut terkandung secara serentak, baik sebagai tatanan maupun substansi dan fungsi pers. Tanpa demokrasi, tanpa negara hukum, tanpa jaminan pelindungan hak asasi manusia dan konstitusionalisme, pers akan semata-mata menjadi alat kekuasaan, bukan sarana sosial. Apa yang terjadi sebelum reformasi? Pada saat itu ada berbagai pengekangan terhadap kemerdekaan, kebebasan pers. Seperti semua penerbitan pers harus dimiliki oleh instansi pemerintah. Harus ada surat izin terbit yang populer disebut SIUP dan pencabutan SIUP. Ada beredar atau larangan terbit dan kontrol atas isi atau konten pers.
Berbagai peranata ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kebebasan pers. Di masa Orde Baru, berbagai bentuk pengekangan ini diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 66. Menyadari betapa pentingnya peran pers, baik dalam makna sebagai manifestasi maupun dalam rangka mengisi dan menjaga demokrasi, negara hukum, hak asasi dan konstitusionalisme, reformasi menjadikan pembaharuan Undang-Undang Pers menggantikan Undang-Undang 11 tahun 66 sebagai salah satu langkah awal reformasi dengan tema memulihkan kemerdekaan kebebasan pers. Pertanyaannya, apakah yang diartikan atau dimaksud kemerdekaan atau kebebasan pers? Kemerdekaan atau kebebasan pers sebagai subsistem dalam NKRI sekali-kali bukan dalam makna berdaulat atau sovereign. Sekali-kali tidak dimaksudkan ada kedaulatan pers. Kemerdekaan kebebasan pers adalah kebebasan untuk mengurus dan mengatur sendiri segala urusan rumah tangga pers atau otonomi pers. Tetapi substansi otonomi pers memuat perbedaan dengan pengertian otonomi di bidang pemerintahan. Dalam otonomi pemerintahan berlaku prinsip tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Dalam hal tertentu, seperti pemerintahan daerah tetap memerlukan pengawasan pemerintah pusat. Tidak demikian halnya dengan otonomi pers. Dalam rangka mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya, tidak ada pengawas eksternal terhadap pers. Fungsi pengawas pers dilakukan oleh pers sendiri. Dengan perkataan lain, otonomi pers tidak dijalankan atas prinsip tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Prinsip yang disebutkan di atas merupakan dasar perbedaan prinsipil antara Undang-Undang 11 tahun 66 dan Undang-Undang 40 99. Melalui Undang-Undang 40 tahun 99, negara tidak pers dijalankan sendiri oleh pers. Undang-Undang 11 tahun 66 bertolak dari prinsip pers adalah subsistem dari tatanan kenegaraan yang berada di bawah naungan pemerintah. Atas dasar hal tersebut, Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan, Sekretaris Dewan Pers adalah salah seorang Direktur Jenderal di Departemen Penerangan. Pers harus ada dalam kontrol pemerintah yang menjadi dasar SIUP, kontrol terhadap isi pers, beredar dan lain-lain peranata yang ada pada waktu itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 bertolak dari keyakinan kemerdekaan, kebebasan pers, otonomi pers merupakan salah satu cornerstone demokrasi. Merupakan cornerstone dari negara hukum, hak asasi dan konstitusionalisme. Lebih jauh dari itu, seperti dikemukakan di atas, otonomi pers mengandung makna negara mengakui dan menjamin kemerdekaan pers dan negara membiarkan dan sama sekali tidak mencampuri kehidupan pers. Persoalannya, apakah otonomi pers semacam itu tidak dapat menimbulkan kemerdekaan, kebebasan pers yang tidak semena-mena atau menjadi anarki pers? Pers yang dijalankan perusahaan pers, dijalankan oleh redaksi dan wartawan adalah sebuah profesi. Sebagai profesi, pers pertama-tama bekerja dan tunduk pada prinsip azas dan kaedah profesi yang bersandar pada kaedah etik sebagai penjaga agar pers senantiasa terpelihara independen, pers fair dan terbuka. Apakah etik? Dalam ajaran hukum disebutkan etik bersifat inwarding atau ke dalam, yaitu tuntunan dan tuntutan yang berisi kewajiban bagi diri atau lingkungan yang bersangkutan, dan penegakan etik dilakukan sendiri dalam dan oleh lingkungan yang bersangkutan. Di sinilah kita melihat perspektif kehadiran Dewan Pers
sekaligus sebagai penjaga dan pelindung kemerdekaan pers dan sebagai penjaga ketaatan atas kode etik pers. Berbeda dengan hukum yang bersifat outworking atau keluar, berlaku dalam hubungan keluar, berisi hak dan kewenangan dalam hubungan keluar, sehingga penegakan hukum memerlukan pihak ketiga yang netral. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia anggota-anggota sidang Majlis Mahkamah Konstitusi, sampailah saya pada pokok permohonan pemohon dalam perkara ini. Di muka telah dicatat ketentuan-ketentuan yang menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kerana ketentuan-ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F merugikan hak-hak konstitusional pemohon dan pasal 15 ayat 5 menurut pemohon menghambat kemerdekaan pers dan hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Pasal 15 ayat 2 huruf F berbunyi Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut, antara lain pada huruf F memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Menurut para pemohon, ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F ditafsirkan Dewan Pers sebagai memberi wewenang kepada Dewan Pers membuat peraturan-peraturan Dewan Pers, sehingga ada berbagai peraturan, petunjuk, pedoman dan keputusan Dewan Pers yang mengikat. Menurut pemohon, penafsiran dan praktek ini telah mencederai kemerdekaan dan kebebasan pers dan menghilangkan hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam meningkatkan profesi wartawan. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia anggota-anggota sidang Majlis Mahkamah Konstitusi, menurut pemohon, penafsiran yang dilakukan Dewan Pers yang memanai memfasilitasi termasuk membuat peraturan Dewan Pers adalah akibat ketidakjelasan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F. Sesuatu ketentuan yang tidak jelas menurut pemohon adalah bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 45. Pertanyaannya, benarkah ketentuan tersebut tidak jelas? Benarkah setiap yang tidak jelas adalah bertentangan dengan konstitusi? Setiap peraturan Dewan Pers menghambat kemerdekaan pers. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia anggota-anggota sidang Majlis Mahkamah Konstitusi, sebelum mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, perkenankan saya terlebih dahulu mencatat sebagai pengingat tentang eksistensi Dewan Pers itu sendiri. Telah dikemukakan, esensi Undang-Undang 40 1999 adalah menjamin dan melindungi kemerdekaan kebebasan pers. Telah dikemukakan, salah satu wujud paling utama untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan pers, kebebasan pers adalah pemerintah tidak turut serta apalagi mencampuri penyelenggaraan dan kebebasan pers. Pers mengatur diri sendiri, self-regulating, dan mengurus diri sendiri, self-administrating, segala urusan pers. Atas dasar hal tersebut, tidak ada lagi hal-hal seperti siup, beredel, tidak ada lagi campur tangan pemerintah atas isi atau konten berita. Bahkan lebih luas dari pengertian otonomi dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan, kemerdekaan kebebasan pers, termasuk pers menegakkan sendiri terhadap pelanggaran peraturan pers, tingkah laku pers, kode etik pers, dan peraturan disiplin pers. Apakah kemerdekaan kebebasan ini dilukiskan di atas seperti didalilkan pemohon semata-mata ada pada setiap insan pers atau kelompok pers, sehingga setiap insan pers dapat mengatur dan menegakkan sendiri ketentuan-ketentuan pers, ketentuan pers. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pers sebagai komunitas. Pers as a community. Sebagai satu komunitas, berbagai bentuk dan wujud kemerdekaan kebebasan pers
berada dalam satu perikatan profesional. Berada dalam satu perikatan disiplin, satu perikatan etik. Setiap komunitas, tidak terkecuali komunitas pers, senantiasa mempunyai lembaga dan aturan-aturan yang berlaku pada seluruh anggota komunitas demi kelangsungan ketenteraman kehidupan bersama. Apabila masing-masing anggota komunitas diperbolehkan membuat dan mempunyai aturan sendiri-sendiri dan ditegakkan sendiri-sendiri pula, akan menimbulkan disharmonisasi komunitas yang akan merusak keseluruhan komunitas itu sendiri. Tentu saja aturan-aturan yang dibuat atas nama komunitas semata-mata demi kepentingan anggota komunitas dan dibuat bersama-sama anggota dan perwakilan anggota komunitas. Inilah yang selama ini dijalankan Dewan Pers. Segala peraturan atau pedoman, petunjuk yang dibuat Dewan Pers disusun bersama atau hasil persetujuan bersama anggota atau konstituen Dewan Pers. Perlu pula dicatat, penegakan peraturan Dewan Pers, pedoman, penegakan peraturan Dewan Pers, penegakan pedoman, petunjuk Dewan Pers, begitu pula keputusan Dewan Pers senantiasa diserahkan kepada satuan-satuan komunitas dalam lingkungan Dewan Pers, seperti organisasi wartawan, redaksi, perusahaan pers dan sebagainya. Dewan Pers tidak menegakkan sendiri aturan itu. Kedua, hubungan antara fasilitas-fasilitas Dewan Pers dengan peraturan Dewan Pers. Sekedar mengingat pelajaran lama, salah satu fungsi hukum adalah sebagai fasilitas untuk memudahkan hubungan hukum, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dan menjamin perlindungan hukum. Sekali lagi saya katakan, salah satu fungsi hukum adalah berfungsi sebagai fasilitas. Mengapa? Tanpa aturan-aturan hukum atau masing-masing anggota komunitas diperbolehkan membuat aturan dan menegakkan hukum sendiri-sendiri, dapat terjadi kekacauan dalam komunitas atau terjadi survival of the fittest. Karena masing-masing pada akhirnya akan lebih berpihak pada kepentingan sendiri atau kelompok sendiri, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan komunitas. Jadi, peraturan yang dibuat Dewan Pers dan yang berlaku untuk seluruh komunitas pers adalah kemudahan atau fasilitas untuk menjaga harmonisasi komunitas pers, memudahkan, menegakkan dan mempertahankan kepentingan bersama pers. Itulah makna memberi fasilitas. Harus juga dimaknai membuat, menjadikan peraturan, petunjuk, pedoman yang akan menjamin peri kehidupan bersama pers, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar. Ketiga, tentang eksistensi Dewan Pers dan peraturan Dewan Pers. Telah dikemukakan, salah satu prinsip Undang-Undang 40/1999 tentang pers adalah meniadakan segala bentuk keikutsertaan dan campur tangan pemerintah dalam urusan rumah tangga pers. Sepanjang mengenai urusan rumah tangganya, pers mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangga pers. Terhadap pers berlaku prinsip otonomi fungsional. Telah dikemukakan otonomi pers lebih luas dari otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi pers mencakup menegakkan sendiri self-enforcement, ketaatan dan penegakan kode etik, peraturan tingkah laku dan sebagainya. Namun, seperti telah pula dikemukakan, pers yang merdeka, pers yang bebas, sama sekali bukan sesuatu yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan sebuah komunitas yang memiliki kode etik, kode tingkah laku. Di samping peraturan internal masing-masing kelompok pers atau organisasi pers yang disusun bersama-sama melalui satu lembaga yang menjalankan fungsi pers sebagai komunitas. Dalam keadaan tertentu, berbagai aturan rumah tangga tersebut harus dapat ditegakkan secara fair, tidak berpihak dan adil. Hal ini membutuhkan kehadiran lembaga komunitas pers. Menetapkan ada Undang-Undang 40/99 menetap adanya Dewan Pers yang mewakili dan bertindak atas nama komunitas pers. Berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang
ada dalam Undang-Undang 40/99 dan tradisi pers demokratis ada beberapa hal yang dapat dibedakan. Pertama, fungsi Dewan Pers, fungsi ke dalam rumah tangga pers sendiri. Ada beberapa fungsi ke dalam. Satu, memelihara, menegakkan ketaatan terhadap kode etik, kode disiplin, ketaatan pada hukum demi martabat dan kehormatan dan kewibawaan pers. Dua, melakukan pendidikan dan pelatihan pers, baik yang bersifat keilmuan maupun keterampilan. Sebagai profesi, selain ditandai berjalan atas dasar prinsip-prinsip etik dan disiplin, pers sebagai profesi juga mesti berjalan di atas prinsip-prinsip keilmuan dan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan pers, seperti halnya pendidikan pada umumnya, diperlukan dalam rangka mewujudkan pers berkarakter dan pers intelektual. Ketiga, membuat berbagai pedoman, petunjuk dan peraturan untuk memudahkan sebagai fasilitas dalam menjalankan pers. Fungsi kedua, fungsi keluar. Tugas keluar Dewan Pers mencakup antara lain: satu, sebagai penjaga, sebagai guardians yang menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kebebasan pers terhadap peristiwa atau upaya yang akan mengurangi, meniadakan kemerdekaan kebebasan pers. Dua, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar pers, pemerintah dan lembaga non-pemerintah, baik dalam rangka menjamin melindungi kemerdekaan kebebasan pers maupun untuk meningkatkan kualitas pers. Yang ketiga, melakukan pembelaan atau menyediakan pembelaan terhadap pers yang terkena tuntutan di hadapan hukum. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Majlis Mahkamah Konstitusi, izinkan saya selanjutnya menyampaikan catatan atas pasal 15 ayat 5. Yang berbunyi, keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden. Menurut pemohon, paling tidak ada dua hal materi muatan pasal 15 ayat 5 yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang merugikan hak konstitusional pemohon, yaitu multitafsir dan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pertama, tentang multitafsir. Dalam praktek, pemilihan calon anggota Dewan Pers dilaksanakan oleh Dewan Pers. Menurut pemohon, semestinya pemilihan calon anggota Dewan Pers adalah hak setiap kelompok pers termasuk kelompok pemohon. Bagaimana praktek? Dewan Pers sama sekali tidak memilih, tidak mencalonkan calon anggota Dewan Pers. Pemilihan atau pencalonan anggota Dewan Pers diusulkan oleh masyarakat pers sendiri yang tergabung sebagai konstituen Dewan Pers. Dewan Pers semata-mata menjalankan fungsi semacam KPU dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden, Wakil Presiden. Menurut pemohon, semestinya calon-calon anggota Dewan Pers dicalonkan oleh setiap kelompok organisasi pers, bukan oleh Dewan Pers atau konstituen Dewan Pers. Seandainya kehendak pemohon yang dijalankan akan menyebabkan pemilihan dan keanggotaan Dewan Pers akan melalui proses yang panjang dan akan tersangkut berbagai kepentingan yang sulit dipertemukan. Sebagai satu komunitas, setiap insan pers harus senantiasa menjaga kepentingan komunitas di samping kepentingan kelompok atau dirinya sendiri. Sekedar perbandingan dan contoh adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak reformasi perubahan Undang-Undang 45 telah ditentukan peserta pemilihan umum adalah partai politik. Tapi tidak setiap partai politik yang sah menurut hukum, apalagi yang belum sah, dapat menjadi peserta pemilihan umum. Selain sah menurut hukum, telah pula diterima syarat keputusan tidak dipenuhi berbagai syarat lain ini dijalankan oleh KPU.
Berbagai syarat-syarat lain ini diperlukan untuk menjamin keterwakilan partai-partai peserta pemilihan umum. Hal yang demikian sudah menjadi kelaziman, termasuk dalam lingkungan internal suatu perhimpunan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Hal semacam ini sudah semestinya berlaku pula terhadap keanggotaan Dewan Pers yang menggunakan ukuran konstituen. Sebagai konsekuensi, setiap perhimpunan pers yang menganggap diri berhak turut serta mengisi keanggotaan Dewan Pers sudah semestinya berusaha memenuhi syarat-syarat sebagai konstituen, bukan sebaliknya menuntut agar ketentuan tentang tata cara pengisian keanggotaan Dewan Pers, baik yang diatur undang-undang maupun sebagai aturan atau kesepakatan rumah tangga pers yang harus ditiadakan semata-mata demi kepentingan yang bersangkutan. Persoalan lain yang diajukan pemohon adalah keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan keputusan Presiden. Tidak ada batas waktu Presiden menetapkan keputusan. Hal ini menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemohon. Lebih-lebih lagi, ternyata usul pemohon untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pers ditolak Presiden. Maaf kalau ini salah karena saya tidak jelas. Haruskah senantiasa ada ketentuan yang mengatur batas waktu penetapan suatu keputusan oleh Presiden atau oleh pejabat yang berwenang lainnya? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hanya dalam pembentukan undang-undang yang memuat batas waktu Presiden menolak atau mengesahkan rancangan undang-undang. Hanya mengenai penetapan Undang-Undang Dasar. Bolehkah undang-undang memuat ketentuan yang menentukan batas waktu seperti menetapkan batas waktu keputusan penetapan anggota Dewan Pers? Boleh. Tapi karena tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar, penetapan batas waktu semacam itu adalah sepenuhnya wewenang atau kebijakan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, sepenuhnya wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dengan demikian, tidak tercantumnya dalam Undang-Undang 40/1999 mengenai batas waktu Presiden menetapkan keanggotaan Dewan Pers secara konstitusional adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui Presiden. Bukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan lain, bagaimana kalau ditinjau dari wewenang atau kekuasaan Presiden? Sudah menjadi bahasa sehari-hari, apalagi di kalangan ahli hukum. Selain atas dasar hukum, Presiden senantiasa dilekati dengan yang kita sebut hak prerogatif, atau ada juga privilege atau kekuasaan atas dasar blade atau diskresi, termasuk dalam menetapkan keputusan sepanjang keputusan itu tidak ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau menurut berdasarkan undang-undang, merupakan kewenangan Presiden. Bagaimana kalau hak prerogatif atau blade itu diduga ada unsur penyalahgunaan kekuasaan atau sewenang-wenang, atau sekurang-kurangnya melampaui waktu yang layak? Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota Majlis Mahkamah. Hal-hal yang bertalian dengan kemungkinan ada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, tindakan melampaui waktu yang layak dan lain-lain semacam dan lain-lain, itu bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai forum, karena hal-hal tersebut tidak termasuk pengertian judicial review. Lagi saya ulangi, andai kata kita menganggap ada unsur ada unsur arbitrary atau volunteer, ada unsur itu bukan ada dalam atau forum Mahkamah Konstitusi, itu kan ranah dari peradilan umum. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia, demikian keterangan dapat berkenan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Lanjut ke Prof. Effendi Ghazali. Silakan, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi, yang terhormat kawan-kawan para pemohon, ada Bapak Hence, Hans Sugiharto, dengan kuasanya Pak Vincent, Pak Umbu, dan lain-lain. Yang terhormat Bapak Ibu pihak pemerintah, Presiden dan DPR, berikut kuasanya. Yang terhormat Bapak Ibu pihak terkait dan kuasanya, dan Bapak-bapak para ahli, khususnya guru kami Profesor Bagirmanan dan Prof. Rajab Pitonga, yang terhormat Bapak Ibu peserta sidang dalam perkara 38 PUU 9 2021. Saya akan memanfaatkan waktu ini dengan efektif dan efisien, menjelaskan profesi saya adalah peneliti persis pada bidang yang ada di dalam perkara ini sejak tahun 1990, dan kalau saya boleh memahami perkara ini, intinya menjadi sangat, atau nukleusnya intinya adalah kenapa hanya satu Dewan Pers yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, dan kenapa ada Dewan Pers yang membuat berbagai peraturan yang mengikat pemangku kepentingan pers secara nasional. Baik, saya mau mulai dengan saya akan menyampaikan 6 poin saja secara praktis dan langsung. Yang pertama, saya mengakui kedudukan hukum para pemohon. Karena apa? Saya beranggapan ini sama dengan saya dan teman-teman ahli yang selama ini melakukan action research. Ini Kurt Lewin yang mempeloporinya sejak tahun 1934, di mana pada waktu itu persis seperti yang disampaikan Prof. Bagirmanan, ada reformasi, dan kami dari program Pasca Sarjana Komunikasi UI ada nama-nama almarhum Profesor Harsono, Profesor Sasa, Profesor Dedi Nur Hidayat, Victor Melayang, dan lain-lain. Kami segera melakukan action research terhadap 3 serangkai undang-undang pers, undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik, dan di tengahnya undang-undang tentang penyiaran. Nah, saya merasa bahwa apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman para pemohon ini, baik dengan musyawarah besar pers, kongres pers, kemudian mendirikan Dewan Pers Indonesia, bahkan ada keputusan-keputusannya adalah rangkaian dari action research. Walaupun saya sendiri terkejut, kenapa action ini bisa masih berlanjut, karena sebetulnya dalam trennya di dunia, termasuk di International Communication Association, jadi ada 5 jurnal dari Asosiasi Komunikasi Internasional, dan tren penelitian yang ini dianggap sudah selesai, antara lain dengan pemikiran-pemikiran dari guru kita, Profesor Bagirmanan tadi. Saya segera masuk pada poin yang kedua sekarang adalah, kenapa? Halo? Ya, kenapa para pihak ingin menjadi anggota Dewan Pers? Nah, ini saya mengutip dari guru-guru saya, penguji disertasi saya langsung, kebetulan Profesor Dennis McQuail, saya sertakan buku-bukunya, kemudian Lynn Dainens, Frank Strops, dan banyak lagi yang menjadi ukuran untuk pembentukan Dewan Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan lain-lain di dunia. Setidaknya ada 3 poin kenapa para pihak ingin menjadi Dewan Pers. Yang pertama adalah untuk penegakan kode etik. Ini sejalan dengan Undang-Undang Pers kita yang terbaru ya, yang dalam hal ini diuji. Undang-Undang 40 tahun 1999. Yang kedua, justru dengan menjadi anggota Dewan Pers, maka akan terlindungilah seluruh pemangku kepentingan untuk menuju kepada peningkatan kualitas dan kebebasan pers. Lalu yang ketiga, justru kenapa publik juga ikut mendukung berdirinya Dewan Pers, itu karena ada jaminan hak jawab, ada jaminan kepentingan publik akan selalu mendapat tempat di dalam interaksi dengan pers serta dengan pemangku kepentingan lainnya. Saya masuk ke poin yang ketiga, apakah Dewan Pers harus selalu tunggal atau ada tren di dunia yang tidak tunggal? Pada dasarnya dengan action research kita melihat, saya menyertakan referensinya di dalam keterangan ahli secara tertulis, itu sangat tergantung dari perjalanan sejarah bangsa itu ya, atau perjalanan sejarah masing-masing bangsa. Kami menyebutnya dengan historical situativeness, jadi latar belakang kesejarahan yang melahirkan sebuah undang-undang dan implikasi dan penetapan-penetapan di dalam prakteknya, serta yang kedua adalah historical juncture, titik-titik atau simpang-simpang kemana kita akan menuju. Dikaitkan dengan poin kedua tadi,
diskusi ini di dunia tidak lagi banyak membicarakan soal legitimasi yang ditetapkan oleh undang-undang, tapi lebih bicara pada legitimasi sosial dan lebih berbicara pada bagaimana menjamin hak-hak kepentingan publik dalam hak jawab ketika teknologi informasi berkembang begitu cepat, atau bagaimana implikasinya secara komprehensif. Nah, karena itu, sebagai peneliti, saya beranggapan Indonesia termasuk di dalam negara-negara yang masih membutuhkan adanya satu dewan pers, yang kebetulan sejalan dengan perjalanan perbaikan terhadap Undang-Undang 1166, Undang-Undang 2182 yang masih bersifat relatif otoritarian menuju undang-undang yang lebih membebaskan Undang-Undang 40 1999. Kenapa masih diperlukan satu dewan pers yang kemudian mengatur beberapa isu secara nasional? Setidaknya ada 4 hal yang dianggap sangat penting yang harus dijadikan sebagai sesuatu yang mengikat secara nasional demi kepentingan seperti pada poin 2 tadi, kenapa para pihak harusnya mau ikut masuk di dalam sebuah dewan pers secara nasional. 1, penegakan kode etik, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, menjamin kepentingan publik melalui pedoman hak jawab. Yang ketiga, justru perlindungan terhadap profesi wartawan itu sendiri. Dan yang keempat adalah pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Sementara hal-hal lain menyangkut peraturan Dewan Pers tentu masih bisa didiskusikan. Tapi untuk 4 hal ini, Bapak Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia, serta Bapak Ibu Hakim Konstitusi yang mulia, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Poin saya yang keempat, ketika pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers dianggap bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi, yaitu pasal 28, 18C ayat 2, 28D ayat 1, 28E ayat 3, 28H ayat 2, 28I ayat 2, saya justru tidak melihat sebuah metodologi, jadi ini adalah sebuah prinsip-prinsip yang ilmiah yang menggabungkan bagaimana kita secara logis memahami konsep, teori, kemudian preposisi, model, dan hipotesis, ya, karena bahkan saya beranggapan, kalaupun nanti seluruh anggota, kita berandai-andai ya, seluruh anggota Dewan Pers Indonesia itu masuk menjadi anggota Dewan Pers yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, mereka masih tetap harus menjalankan pasal 15 ayat 2 ini, yang berbunyi Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut, diantaranya memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan karena preposisi, konsep, dan teori pada poin 3 yang saya sebutkan tadi. Jadi seandainya itu betul-betul menjadi anggota Dewan Pers, jadi ini ada beda kata Indonesia saja, Dewan Pers Indonesia tiba-tiba menjadi seluruhnya anggota Dewan Pers, tetap harus melaksanakan pasal 15 ayat 2 ini secara murni dan konsekuen, karena poin kedua dan yang 3 yang sudah saya sampaikan tadi. Poin yang kelima adalah kontradiksi dalam konteks action research yang menuju kepada legitimasi yang disahkan oleh Presiden misalnya. Maksud saya, yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah legitimasi sosial. Jadi teman-teman Dewan Pers Indonesia, yang kemudian juga ada Musyawarah Besar Pers dan Kongres Pers dengan semua peraturannya, yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah seluruh kelompok-kelompok, saya anggap ini civil society, dengan asosiasi atau institusinya, melaksanakan kode etik Dewan Pers, kode etik yang mengikat seluruh insan pers sebaik-baiknya, dan bahkan kemudian kita bisa melihat dari sejarah, bagaimana dulu di sini ada hadir teman-teman dari AJI, dari IJTI ya, dulu mungkin kita hanya punya PWI, tetapi ketika ada legitimasi sosial dan bagaimana teman-teman ini menunjukkan eksistensi kehadirannya di tengah publik, maka mereka ikut bergabung di dalam Dewan Pers kita. Saya mau memberi 2 contoh secara praktis pada poin 5 ini, 5A dan 5B. 5A, ketika ada sebuah acara televisi yang sudah menetapkan kaidah jurnalistik misalnya, dan secara komersial baik, penontonnya banyak, tiba-tiba bisa ditutup, gitu ya, ditutup sendirilah, gitu. Dan Dewan Pers kelihatannya seperti sunyi. Pers kita juga sunyi. Ini sebetulnya adalah momentum yang bisa diambil oleh Dewan Pers Indonesia misalnya untuk dalam konteks tertentu mempersoalkannya untuk membangun legitimasi sosialnya ya.
dalam konteks action research tadi. Contoh 5B adalah saya sendiri terakhir itu terkena hoax bahwa saya menjadi salah satu vendor bansos dengan mendapat 162.250 jatah begitu ya, dimuat oleh wartawan berdasarkan BAP. Itu kan melanggar seluruh ketentuan kode etik jurnalistik dan seluruh apa yang biasanya dianggap sebagai kebiasaan-kebiasaan di dalam hukum maupun di dalam pers gitu. Nah, pada waktu itu saya agak ragu-ragu melapor kepada Dewan Pers karena ada beberapa teman di sana yang barangkali merasa terganggu ketika ada yang menyampaikan biaya-biaya perjalanan publik itu disampaikan oleh Bunga Kejora, bukan oleh saya. Tetapi pada waktu itu saya tidak melihat bahwa ada legitimasi sosial dari Dewan Pers Indonesia. Kalau saja ada legitimasi sosial dari Dewan Pers Indonesia yang begitu baik, maka saya tidak akan segan-segan menggunakan atau memberikan laporan kepada Dewan Pers Indonesia. Itu ya, perjalanan yang kelima. Nah, sekarang perjalanan yang keenam, yang paling menarik justru adalah dengan ini sebetulnya membuka sebuah batu uji yang fresh bagi teman-teman para pemohon ini. Di dunia pada saat ini sedang berlangsung tren bahwa yang akan ditambah itu bukan lagi jadi jumlah anggota Dewan Pers dari organisasi pers ataupun jurnalis termasuk yang independen. Kalau mengambil contoh Australia ya, dengan 22 anggota Dewan Persnya, itu cuma 8 yang berasal dari asosiasi pers, organisasi pers, dan 2 jurnalis independen. Sisanya dalam jumlah yang besar adalah dari kalangan publik. Jadi sebetulnya yang lebih diharapkan untuk peningkatan pers Indonesia, hasil dari action research kami adalah penambahan jumlah publik, bukan penambahan asosiasi atau organisasi pers, serta penambahan wakil dari teman-teman jurnalis yang kemudian bisa dipersoalkan cara-cara pemilihannya. Ini adalah batu uji yang fresh, tetapi poin saya adalah bisa masuk melalui jalur publik atau ketika jumlahnya diperluas, maka tentu wakil publiknya utama akan ditambah dan wakil-wakil dari asosiasi yang melakukan action research atau pendekatan-pendekatan civil society, masyarakat sipil selama ini akan bertambah. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi serta yang mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi serta seluruh peserta sidang, demikianlah pemaparan singkat saya dengan 6 poin tadi serta penelitian saya sejak tahun 1992 bersama para kolega, ada yang sudah mendahului dan ada yang masih hidup dan terus melakukan riset pada saat ini. Dengan kesimpulan saya, dengan penelitian yang mendalam secara metodologis, saya sudah menjelaskan tadi, maka permohonan para pemohon ini tidak dapat diterima karena tadi bertentangan dengan hal-hal aspek-aspek metodologis dalam penelitian ilmu komunikasi dan implikasinya. Demikian saya memohon supaya nantinya Mahkamah Konstitusi, saya berharap menyatakan demikian. Kurang atau lebihnya, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Terakhir, Prof. Rajab Ritonga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi dan yang mulia anggota majelis, para ahli, pemohon, para hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama tentu saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesempatan bisa hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Izinkan saya menyampaikan keterangan ahli sebagai akademisi. Saya guru besar ilmu komunikasi di Universitas Gunadarma. Selain itu, saya juga wartawan lebih dari 30 tahun dan juga menduduki amanah sebagai Direktur Uji Kompetensi di Persatuan Wartawan Indonesia. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi pers nasional. Sebab kehadiran undang-undang itu menandai kembalinya kemerdekaan pers bagi pers nasional Indonesia setelah sebelumnya selama 32 tahun lebih itu berada di bawah pengendalian atau di bawah kontrol pemerintah Orde Baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, pers sampai saat ini dan mudah-mudahan insya Allah ke depan
itu bebas dalam menjalankan pekerjaannya tanpa khawatir dibredel seperti terjadi di masa-masa sebelumnya. Bila sebelumnya para wartawan selalu was-was dalam menulis berita, sekarang rasanya wartawan bebas sebebas-bebasnya untuk menuliskan berita tanpa khawatir ada pemanggilan, beredar, dan seterusnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ini juga istimewa. Sebab seluruh peraturan pelaksanaannya tidak dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Nah, tetapi dibuat oleh Dewan Pers bersama konstituen Dewan Pers yang melalui pembahasan dari bawah, ya, dari bottom up. Jadi prinsip swaregulasi ini sebetulnya adalah untuk menjaga independensi pers dan tentu saja untuk menjaga independensi Dewan Pers dari campur tangan berbagai unsur-unsur, baik unsur kekuasaan maupun unsur-unsur lainnya. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 memberi keleluasaan bagi masyarakat pers dalam mengatur rumah tangga sendiri. Dan Dewan Pers yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu merupakan fasilitator bagi masyarakat pers dalam merumuskan berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan pers. Hal tersebut memang termuat di dalam huruf F pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yang menyatakan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Pada poin F, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Jadi berdasarkan pasal itu, Dewan Pers telah memfasilitasi pembuatan berbagai peraturan pers hasil pembahasan bersama organisasi wartawan dan perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, salah satu peraturan yang dihasilkan dari pembahasan itu saya ambilkan adalah Kode Etik Jurnalistik. Pada tanggal 6 Agustus 1999, beberapa saat setelah reformasi, beberapa bulan setelah reformasi, 26 organisasi wartawan merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia di Bandung. Nah, Dewan Pers lalu menetapkannya, hasil perumusan tersebut, sebagai Kode Etik Wartawan Indonesia dalam bentuk surat keputusan nomor 1 garis miring SK Dewan Pers DP garis miring 2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, 29 organisasi pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia mengubah Kode Etik Wartawan Indonesia itu dalam sebuah lokakarya di Jakarta pada 14 Maret 2006. Salah satu organisasi yang ikut membahas dalam lokakarya tersebut adalah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia atau KOWAPI yang diwakili pemohon, ya, dalam hal ini Saudara Hans Max Kawegian. Selanjutnya Dewan Pers menetapkan hasil lokakarya itu dengan surat keputusan Dewan Pers nomor 003 garis miring SK garis DP garis miring 3 Romawi garis miring 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dan mencabut surat keputusan Dewan Pers nomor 1 garis miring SK DP garis miring 2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia. Untuk selanjutnya, surat keputusan Dewan Pers nomor 03 SK garis miring SK DP garis miring 3 garis miring 2006 disahkan menjadi peraturan Dewan Pers dengan nomor 6 garis miring peraturan DP garis miring 5 garis miring 2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers 03 SK garis miring DP garis miring 3 tahun 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan pers, sebagai peraturan Dewan Pers. Nah,
kode etik jurnalistik, organisasi wartawan, dan perusahaan pers juga membuat, mas saya izin mengulangi, selain kode etik jurnalistik, organisasi wartawan dan perusahaan pers juga membahas peraturan pers lainnya yang seluruhnya difasilitasi Dewan Pers. Banyak peraturan yang sudah dihasilkan dari pembahasan bersama tersebut. Jadi dengan demikian, Dewan Pers tidak pernah memonopoli pembuatan aturan, apalagi mengambil alih peran organisasi pers sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, kemerdekaan pers juga telah mendorong munculnya berbagai perusahaan pers dan tumbuh pesatnya sumber daya manusia wartawan di Indonesia. Saat ini data yang ada lebih dari 100.000 orang wartawan yang bekerja di sekitar 47.000 perusahaan pers. Nah, para wartawan tersebut direkrut tanpa ada pola yang baku. Mekanisme rekrutmen calon wartawan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan pers. Ada perusahaan pers yang ketat menyeleksi dan mendidik calon wartawannya, tapi ada juga yang tidak melakukannya sama sekali. Akibatnya, profesionalisme wartawan tidak bisa diukur kompetensinya. Hal inilah yang membuat organisasi wartawan bersama sejumlah perusahaan pers, tentu dengan difasilitasi Dewan Pers, pada 26 Januari 2010 membahas standar kompetensi wartawan, yang hasil pembahasannya kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Pers nomor 1 garis miring peraturan DP garis miring 2 Romawi garis miring 2010 tentang standar kompetensi wartawan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan nomor 1 garis miring peraturan DP garis miring 10 Romawi tahun 2018 tentang standar kompetensi wartawan. Dengan adanya standar kompetensi wartawan tersebut, maka kini organisasi wartawan maupun perusahaan pers bisa menilai kompetensi wartawannya. Standar kompetensi wartawan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, sekaligus juga untuk menjaga kehormatan profesi wartawan yang bekerja dengan kode etiknya. Lalu kompetensi wartawan tersebut diuji oleh organisasi wartawan, perusahaan pers, lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, dan perguruan tinggi yang memiliki program studi jurnalistik. Jadi bukan diuji oleh Dewan Pers. Sejak diadakannya uji kompetensi wartawan pada 11 Juli 2011, sampai saat ini jumlah wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten jumlahnya hanya sekitar 17.000. Masih sangat jauh dari jumlah 100.000 wartawan yang ada. Penyelenggaraan dan pembiayaan uji kompetensi tersebut dilakukan juga secara swadaya oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers selama bertahun-tahun. Baru sejak tahun 2020, Dewan Pers memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi wartawan tersebut dengan pembiayaan dari negara. Jadi selama ini wartawan melalui perusahaan persnya dan swadaya wartawan itu sendiri menyelenggarakan dan membiayai uji kompetensi tersebut.